Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi dengan saya Nurdin Ardianto, mahasiswa di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Oke, kali ini kita akan review satu channel, yaitu channel di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Oke, semoga video ini bermanfaat. Ini dia videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, Arif di sini. Kali ini saya akan coba menjelaskan metode analisis regresi linear berganda. Metode ini umumnya digunakan pada penelitian-penelitian akuntansi, manajemen, ataupun penelitian-penelitian ilmu sosial lainnya. Penjelasan metode analisis regresi linear berganda ini saya ambil dari buku yang sudah saya tulis yang berjudul Metode Penelitian Akuntansi dan Manajemen. Seperti ini bukunya. Dalam video kali ini, saya akan coba menjelaskan apa itu regresi linear berganda secara singkat, serta saya juga akan memberikan contoh-contoh pengolahan data untuk analisis regresi linear berganda menggunakan software SPSS. Regresi linear berganda adalah model regresi yang digunakan untuk menganalisis penelitian yang pengamatannya dilakukan pada beberapa variabel X atau variabel independen untuk melihat ada atau tidaknya pengaruh terhadap satu variabel Y. Di dalam analisis regresi linear berganda ini ada beberapa tahapan-tahapan yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah uji instrumen apabila data sumber yang didapat berasal dari penyebaran kuesioner. Yang kedua adalah uji asumsi klasik, di mana uji asumsi klasik terdiri dari uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji multikolinearitas, dan uji autokorelasi. Lalu yang terakhir adalah uji hipotesis. Uji hipotesis terdiri dari uji kelayakan model atau uji F. Lalu kita melihat koefisien determinasi, nilai dari koefisien determinasi, dan yang terakhir adalah uji T. Karena data yang akan saya contohkan adalah data yang bersumber dari kuesioner, maka saya akan coba menjelaskan terlebih dahulu proses pengolahan data untuk uji instrumen. Oke guys, sebelum kita melakukan uji instrumen, langkah pertama yaitu kita menyiapkan tabulasi data yang akan kita olah. Seperti ini contohnya. Ini adalah variabel Y, variabel lean accounting. Saya sudah menyiapkan tabulasi datanya dengan struktur tabel seperti ini. Kalian nanti siapkan struktur tabel yang seperti ini agar memudahkan langkah kita untuk melakukan proses copy paste ke program SPSS. Lakukan hal yang sama untuk variabel-variabel lain. Di sini variabel X1 saya adalah CI atau continuous improvement. Ya guys, siapkan seperti ini. Ini juga nanti akan kita copy paste ke program SPSS. Seperti ini ya bentuknya ya. Tabulasi data dengan struktur tabel Excel seperti ini. Lakukan hal yang sama untuk variabel-variabel berikutnya. Di sini variabel X2 saya, value stream cost. Ini adalah butir-butir kuesioner. Lalu variabel-variabel berikutnya juga dilakukan hal yang sama. Balance scorecard, ini variabel X3 saya. Dan terakhir variabel X4 saya, just in time. Saya buat juga struktur tabelnya sama persis dengan variabel-variabel yang lainnya. Seperti ini struktur tabel yang nantinya akan membantu kita untuk mempercepat proses copy paste ke kolom yang ada di SPSS. Lalu kemudian kita juga bisa membuat struktur tabel gabungan ya. Fungsinya di sini untuk lebih mempermudah kita dalam melakukan copy paste
ke tabel yang ada di SPSS nanti, karena ini berisi semua data gabungan dari semua variabel yang kita teliti. Jadi kita tidak perlu mengcopy paste satu-satu variabel, tapi bisa langsung secara keseluruhan sekali kerja. Nah, seperti ini bentuknya ya, struktur kabel gabungan dari ke semua variabel yang kita akan olah datanya pada program SPSS. Oke guys, ya jadi lebih banyak ya dibanding per variabel, tapi ini mungkin lebih efisien dan efektif kalau saya melakukan hal ini, tidak satu-satu. Jadi saya buat dulu struktur keseluruhan, saya siapkan program SPSS-nya, lalu saya copy paste sehingga prosesnya bisa langsung selesai. Oke guys, selanjutnya kita buka program SPSS. Oke guys, perlu kita ketahui uji instrumen ini penting dilakukan untuk penelitian yang sumber datanya berasal dari kuesioner, karena hal ini perlu dilakukan untuk melihat apakah butir pernyataan yang telah dibuat dalam kuesioner memenuhi syarat utama, yaitu validitas dan reliabilitas. Pada bagian variable view di program SPSS, langkah pertama yang kita lakukan adalah memasukkan variabel-variabel yang kita teliti yang ada di program Excel ini. Contohnya di sini ada variabel lean accounting 1, maksudnya di sini adalah indikator dari variabel lean accounting. Satu variabel terdiri dari 8 indikator. Ini tergantung variabelnya ya guys, tidak harus 8, jadi sesuai dengan variabel yang diteliti saja. Nah, kita masukkan indikator-indikator ini ke dalam program SPSS. Ya, kita ketik saja setiap nama indikator dari variabel yang kita teliti. Contoh tadi lean accounting ada 8 indikator, berarti kita buat di sini LA1 sampai LA8. Perlu diperhatikan di sini measure-nya dalam posisi scale ya guys. Lalu lakukan hal yang sama untuk indikator-indikator yang lainnya ya guys. Sini LA2, jangan lupa measure-nya dalam posisi scale. Lanjutkan seterusnya untuk ke keseluruhan indikator variabel. Di sini jumlah indikator tergantung dari representasi variabel ya guys. Tidak semua variabel jumlah indikatornya 8, tergantung dari penjabaran deskripsi variabel tersebut. Apakah 5 indikator saja sudah cukup menggambarkan deskripsi variabel tersebut, atau memang bisa lebih. Sifatnya tergantung dari konsep teori si variabel tersebut. Posisi measure-nya jangan lupa scale. Begitu juga untuk variabel yang lainnya ya guys. Di sini indikator dari variabel X2 saya buat struktur tabel di SPSS-nya sama persis dengan indikator variabel X1 sebelumnya yang sudah saya buat. Saya susun dulu tiap-tiap indikator. Di sini sama pula ada 8 indikator. Lalu measure-nya dalam posisi scale, semuanya klik 2 kali saja guys, biar langsung otomatis. Lakukan kembali untuk variabel berikutnya ya guys, dengan cara yang sama. Jangan lupa measure-nya dalam posisi scale.